Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dua modul pertama pada Lokakarya pada akun mahasiswa. Jadi Bapak Ibu mahasiswa bisa login menggunakan akun yang sama dengan pendalaman materi dan memilih modul Lokakarya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama yaitu modul perangkat pembelajaran, yang kedua adalah penelitian tindakan kelas. Nanti untuk modul-modul selanjutnya kita akan coba di video berikutnya. Nah, sebelum masuk ke modul pertama, saya akan coba jelaskan dulu Bapak Ibu. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu Lokakarya sendiri yang berisi 4 modul Bapak Ibu ya. Ada perangkat pembelajaran, PTK, review PTK, kemudian komprehensif, kemudian peer-teaching, mohon maaf. Kemudian ada lagi satu komprehensif dan dilanjut dengan PPL. Nah, di modul PPL ini nanti akan muncul ketika sudah diplotting oleh admin LPTK, sementara ini belum ada. Kemudian di fitur chat, Bapak Ibu bisa melihat teman sekelas Bapak Ibu dan dosen pengampu di semua modul yang sudah Bapak Ibu diplotting oleh admin LPTK. Kemudian rekapitulasi nilai untuk melihat nilai-nilai Bapak Ibu dari modul pertama sampai modul terakhir. Kemudian similarity check untuk mengecek apakah nanti sebelum Bapak Ibu melakukan submit tugas, nanti Bapak Ibu bisa ngecek dulu di sini apakah ada kemiripan dengan tugas-tugas dari mahasiswa yang lainnya dalam satu tema Bapak Ibu. Kemudian ini untuk kembali ke halaman utama. Nah, langsung saja kita akan coba buka modulnya. Di modul pertama yaitu perangkat pembelajaran. Ini untuk secara teknisnya sama Bapak Ibu, modul pertama dan modul 2 dari segi teknis penggunaan aplikasi. Maka dari itu nanti kita satu saja yang kita bahas, nanti Bapak Ibu yang kedua bisa langsung dipraktekkan. Nah, yang pertama Bapak Ibu lihat adalah kontrak belajar yang sudah di input atau sudah dimasukkan oleh dosen pengampu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kontrak belajarnya di sini ya, nanti akan muncul ketika sudah di-set oleh dosennya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mahasiswa diharapkan atau aktivitasnya adalah mengerjakan resume. Di sini Bapak Ibu bisa memilih tema. Kemudian tetapi semuanya wajib dikerjakan Bapak Ibu. Di sini misalnya KP1, kemudian upload, kemudian tambah lagi ini contoh ya Bapak Ibu, KP2 misalnya sudah mengerjakan KP1, kemudian mengerjakan lagi di KP2 ini Bapak Ibu, mungkin di hari yang berbeda. Oke, kemudian simpan. Ini tadi belum dipilih, jadi wajib diisi bentuknya PDF maksimal 1 MB Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini baru satu tugas yang tadi saya kerjakan sebagai mahasiswa. Nah, kalau kita klik detail di sini Bapak Ibu ada menu untuk mengecek kemiripan dengan tugas-tugas yang lain, tugas-tugas dari mahasiswa lain di materi ini. Kalau kita cek kemiripan, ini kebetulan belum ada yang mirip dokumennya, ada 0 dokumen mirip, berarti masih dokumen ini sifatnya berarti masih unik. Kemudian kita coba upload di resume yang kedua. Simpan, kita cek lagi sebelum dinilai, mohon dicek dulu kemiripan ini juga aman. Kemudian kita pilih modul yang ketiga. Maaf, saya pilih dulu, simpan. Nah, seperti inilah Bapak Ibu proses penilaiannya. Nah, di sini ada ini, mohon maaf, ini contoh data Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh, mungkin nama-nama di sini digunakan untuk contoh, jadi bukan data sebenarnya. Jadi mahasiswa ketika mengupload resume di sini ataupun tugas, nanti ada fitur ini cek kemiripan. Ketika sistem menemukan dokumen yang mirip, maka akan tampilkan seperti ini Bapak Ibu.
tampilan seperti ini. Kemudian sistem akan menampilkan kata-kata yang mirip antara dokumennya milik mahasiswa ini. Ini contoh saja Bapak Ibu, karena ini dokumen sampel yang tadi saya yang upload. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa nanti bisa merubah dulu agar tingkat kemiripannya bisa di bawah 50%. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan coba bahas di menu similarity check. Kita lanjut dulu Bapak Ibu, seperti itu kira-kira untuk pengerjaan tugas resume dikerjakan semua dari KP 1 dan sampai KP terakhir. Kemudian selanjutnya adalah fitur diskusi. Di fitur ini Bapak Ibu akan melihat instruksi dari dosen. Kemudian pada fitur ini Bapak Ibu bisa menggunakan diskusi ini bisa menggunakan Vicon ataupun menggunakan komentar pada forum. Kemudian ketika menggunakan Vicon, maka mahasiswa nanti diwajibkan mengisi kolom komentar absensi ya, untuk absensi dengan mengetikkan kata hadir sebagai bahan penilaian dari dosen. Karena setiap komentar nanti akan dinilai oleh dosen, maka mahasiswa wajib mengisikan komentar. Nah, cara untuk membuat komentar tinggal klik buka diskusi, kemudian lihat instruksinya, kemudian ada file bahan diskusinya dari dosen Bapak Ibu, ini dari Bapak Ibu dosen. Kemudian ini adalah tanggapan saya, misalnya tanggapan saya kirim seperti ini Bapak Ibu, nanti akan dinilai oleh dosen. Nah, ketika misalnya diskusinya full menggunakan Vicon, tidak ada komentar yang dikirim, maka fitur buka diskusi ini digunakan untuk daftar hadir Bapak Ibu ya, digunakan daftar hadir Bapak Ibu. Oke, hadir seperti ini saja, hadir. Nanti kolom inilah yang akan menjadi bahan penilaian, akan menjadikan sebagai input nilai. Selain sebagai absensi juga sebagai input nilai, jadi nanti nilainya masuk ke rekapitulasi akhir. Untuk diskusi kira-kira seperti itu cara penggunaannya. Kemudian di tugas, nah seperti ini Bapak Ibu, tugas itu akan, jadi Bapak Ibu dosen akan membuat instruksi tugas, kemudian mahasiswa akan mengerjakan dan akan muncul di sini. Ini misalnya KB 1 belum dikerjakan, KB 2 juga belum dikerjakan. Cara mengerjakannya, klik di sini Bapak Ibu, kemudian instruksinya dibaca. Kemudian ini misalnya ada file bahan tugasnya, kemudian Bapak Ibu mengerjakan, kemudian setelah selesai dikonvert ke PDF. Kalau dalam format doc ya atau Excel harus dikonvert dulu ke PDF, ataupun PPT dikonvert dulu ke PDF. Misalnya ada video YouTube, Bapak Ibu bisa cantumkan linknya di sini. Jika misalnya tugasnya membuat video rekaman misalnya seperti itu, kemudian Bapak Ibu membuat video, menguploadnya ke YouTube, kemudian mengcopy URL-nya ke sini, biar bisa langsung direview oleh Bapak Ibu dosen. Simpan, selesai Bapak Ibu. Ini belum dinilai. Kalau kita buka lagi, nah bagaimana kalau salah upload misalnya, filenya salah, ya tinggal diganti saja Bapak Ibu di sini, upload ulang, simpan. Nah, di sini juga ada fitur untuk ngecek kemiripan atau cek similarity dengan yang lainnya. Klik, maka di sini dicek pada KB1 tema tugas mandiri 1 ini belum ada dokumen yang mirip dengan dokumen yang Bapak Ibu upload. 0 dokumen yang mirip. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk penugasan. Ini saya kerjakan juga di sini. Kalau tidak ada link YouTube dikosongkan Bapak Ibu ya. Di sini kosongkan, simpan. Seperti ini Bapak Ibu untuk tampilannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah remedial. Ketika nanti nilainya kurang dari 70 dan ada satu lagi materi tambahan,
jika nanti Bapak Ibu dosen pengampu memberikan materi tambahan. Nah, kira-kira seperti itu untuk modul yang pertama Bapak Ibu. Modul pertama dan modul kedua, cara teknis penggunaannya sama ya, urutan menu-menunya. Nanti untuk modul selanjutnya akan berbeda dan tutorialnya nanti akan kita coba dibuat di video selanjutnya. Nah, di sini ada satu fitur lagi Bapak Ibu, similarity check. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menggunakan misalnya sudah mengetik di Word atau sudah membuat tugas atau sudah membuat resume, silahkan dicek dulu, pilih temanya, kemudian coba di sini tes seperti itu, atau saya coba kata-kata yang lengkap Bapak Ibu ya. Di sini kita coba masukkan teks Bapak Ibu di sini. Saya coba copy aja. Sebentar. Oh ya, di sini. Saya copy dari internet ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sudah ada di dalam. Jadi untuk similarity check ini, cek kemiripan ini nanti mengeceknya ke dalam aplikasi, maksudnya dengan teman-teman, dengan sesama mahasiswa yang ada di LMS ini. Jadi misalnya tugas satu mandiri, apakah sudah ada konten seperti ini. Kalau kita cek, ini belum ada di tema 1 ya, misal di tema 2 seperti ini Bapak Ibu. Jadi ditemukan satu dokumen yang sama. Ini lagi-lagi mohon maaf, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh saja. Kemudian berarti kalau hasilnya di sini ada, nanti ada list kalau memang ada beberapa dokumen yang mirip. Nanti di sini ada tingkat kemiripannya, ini 100%, maka Bapak Ibu harus memperbaiki dulu ya, karena 100% berarti sama persis. Kalau misalnya di sini ada kata-kata yang sama, ini hidup, manusia, pendidikan, misalnya saya akan merubah manusia. Kita coba. Ini cuma ada, Bapak harus membaca dan merangkai kata-kata lagi. Seperti ini, kita cek lagi. Ini tingkat kemiripannya. Kita coba. Kira-kira seperti itu cara penggunaannya Bapak Ibu. Nah, ini untuk membantu Bapak Ibu ketika misalnya nanti ternyata ini masih sama ya, 96%, meskipun Bapak Ibu sudah edit karena masih banyak kata-kata yang sama. Saya tambahin seperti ini. Ini juga masih sama, Bapak Ibu bisa nanti silakan dicek apakah masih ada tingkat kemiripan dengan yang lainnya. Misalnya saya hapus juga di sini, ini ada pendidikan, buta, mata, kenyataan. Ini yang kata-kata yang mirip, kata-kata yang sama dengan dokumen yang ada di sistem ini, yang diupload oleh mahasiswa lain. Kita coba, sudah turun jadi 87% setelah diedit dan diolah kembali. Seperti itu Bapak Ibu, untuk kira-kira ketika nanti Bapak Ibu menemukan persentase yang lumayan tinggi, maka perlu dilakukan perubahan atau update, disesuaikan agar persentasenya semakin persentase kemiripannya semakin rendah. Nah, kalau misalnya saya masukkan lagi kata-kata yang berbeda Bapak Ibu di sini, saya ngecek lagi nih dengan kata yang berbeda, terlalu banyak. Seperti ini Bapak Ibu, cek.
Nah, ini belum ada kata yang sama di sini, belum ada eh, konten yang sama yang ada di aplikasi. Nah, misalnya saya tambahin di sini yang mirip dengan yang ada di sistem, ada di database, kita coba cek. Ini ada 61% ya. Karena kita ada satu paragraf ini yang sama persis dengan tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa lain. Ini ada 53%. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk contoh cara pengecekan fitur similarity check. Kemudian ada lagi menu PPL, menu chat. Menu chat di sini nanti akan tampil teman satu kelas dan dosen pengampu. Ya, kalau dosen pengampunya beda-beda maka akan muncul di sini beberapa dosen. Kalau dosen pengampunya sama berarti di sini hanya muncul satu dosen saja. Ini untuk meringkas tampilan di halaman chat. Jadi tidak bisa mengirimkan pesan ke dosen yang tidak diplotting ke kelas tersebut. Kemudian rekapitulasi nilai, nanti akan muncul Bapak Ibu nilai modulnya, kemudian nilai modul berapa, apakah lulus atau tidak. Nah, ini detail rinciannya nanti akan muncul di sini. Nah, untuk mengupdate nilai silahkan klik update rekap nilai. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Belum ada nilai yang di input ya, masih 00 semua. Kira-kira itu untuk modul lokakarya, untuk modul 1 dan modul 2. Nanti untuk video selanjutnya akan membahas modul-modul selanjutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.